Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita bertemu lagi saat ini ya di web meeting di Google Meet ini dengan agenda sesuai di jadwal adalah presentasi dan penguatan. Ya, identifikasi masalah dan observasi, nah seperti itu. Nah, ini sehingga deskripsinya ini sudah berubah ya, deskripsi meetingnya, walaupun linknya sama diakses dari LMS tadi. Nah, karena ini agendanya presentasi dan penguatan, maka kita akan melihat lembar kerja yang tadi sudah Ibu Bapak buat ya dengan sangat baik seperti itu. Jadi sungguh kerja kolaborasi ya, bisa melihat pekerjaan teman-temannya, juga bisa melihat contoh yang saya berikan di sana ya, sudah ada contohnya. Nah, nanti presentasi dan penguatan ini juga menggunakan lembar kerja ini, jadi bisa saling memberikan masukan ya pada pekerjaan yang sudah Ibu Bapak buat seperti itu. Nah, pengalaman belajarnya apa dari pagi tadi, kemudian forum diskusi sampai kemudian mengerjakan lembar kerja, coba bisa disampaikan pengalaman belajar apa yang bisa diambil terlebih dahulu, silakan disampaikan. Siapa yang akan mencoba menyampaikan, silakan. Silakan. Bapak Alipah, silakan pengalamannya apa Pak hari ini, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan, terutama saya sendiri, jadi identifikasi masalah itu ternyata harus tahu dulu latar belakangnya, penguraiannya bagaimana, sehingga kita dapat menentukan kondisi awal, terus mengetahui faktor-faktor penyebab serta dampak-dampak yang ditimbulkan. Setelah itu kita dapat menentukan metode-metode atau solusi rencana aksi kita untuk menghadapi atau menyelesaikan, mencari solusi untuk masalah ini. Kemudian dituangkan ada yang menaungi pustakanya itu untuk mendukung atas apa yang telah kita identifikasi. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Salam. Ya, luar biasa, bagus sekali ya. Pengalaman belajar yang disampaikan tadi bagus sekali ya, bisa sesuai dengan tujuan kegiatan kita pada hari ini begitu. Yang lain silahkan akan mencoba untuk melengkapi pengalaman belajar yang bisa diperoleh apa dengan pembelajaran hari ini, silahkan. Ibu Asih Pujiati, silakan. Ya Pak, terima kasih. Saya bersyukur sekali Pak pada pertemuan dari tadi pagi itu, karena dengan apa yang sudah Pak Wiji sampaikan itu, saya betul-betul jadi alhamdulillah sedikit banyak paham gitu tentang bagaimana langkah-langkah atau proses mengidentifikasi yang betul gitu Pak, sesuai dengan alurnya dari masalah atau kondisi yang dihadapi, kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada, kemudian penyebabnya, solusinya, sampai dengan merumuskan masalah, sampai Bapak tuntun ya, tadi di LK itu sungguh sangat luar biasa bagi saya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih Bu ya. Yang lain silakan, satu lagi akan memberikan pengalaman belajar. Bapak Ahmad Taufik, silakan Bapak. Ya Pak, terima kasih. Ya tentu tidak beda jauh sama teman-teman. Jadi pengalaman belajar khususnya dalam pertemuan ini ya luar biasa sekali Pak. Kita pembelajarannya berbasis digital, tadi menggunakan latihannya juga kita bisa melihat teman-teman gitu. Artinya cara Bapak mengajar tentunya tampil beda lah. Nah, ini membuat kami termotivasi untuk mengadopsi kali ya nanti ke anak-anak, agar anak-anak bisa termotivasi ketika belajar bersama
guru ya, bersama saya khususnya. Paling itu Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Itu refleksinya, dan sekarang kita adalah presentasi dan penguatan. Jadi Ibu Bapak tadi bekerja dengan sangat cepat ya, luar biasa ya. Dan LK yang diisi pun sudah sesuai dengan ini ya, dengan yang diharapkan seperti itu. Nah, ini adalah yang saya tayangkan lembar kerja sebagai latihan. Jadi latihan ini adalah latihan bersama. Ada diskusi di forum diskusi di LMS, kemudian ada latihan mengisi lembar kerja identifikasi masalah ya, secara bersama-sama. Nanti kolaborasi dengan teman-teman, dengan saya juga ya, untuk mengkritisi yang LK yang sudah dibuat ini. Nah, nanti di hari terakhir itu Ibu Bapak harus mengupload LK ini secara individual. Jadi nanti lebih mudah ya, tinggal di copy saja. Misalnya Bapak Alifah tinggal mengcopy punya Bapak di situ di Words ya. Nah, lalu diupload secara individual. Nah, kenapa ini kita kerja bersama ya? Di antaranya adalah untuk bisa melihat ya kekurangan dan kelebihan dari LK itu sendiri. Jadi sesungguhnya sesuai dengan pembelajaran yang kita sampaikan sejak pagi tadi, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus memperoleh data dulu ya tentang permasalahan itu. Dan tadi di awal sudah saya jelaskan melalui mengkonstruksi latar belakang masalah itu. Nah, sehingga nanti di data observasi ini harus dilengkapi ya Ibu Bapak ya. Tadi sudah disampaikan Lisa, tapi nanti dilengkapi di data observasi ini. Nah, kalau sudah diidentifikasi masalahnya, nah dalam mengidentifikasi masalah ini harus dikaitkan dengan ini ya, pencapaian kompetensi pada mata pelajaran PPKN ya. Entah itu ada di KI 3, 4, atau kemudian KI 2 ya. Tapi basisnya kan sebenarnya itu KD pada KI 3, sehingga dari pengetahuan itu akan diharapkan memunculkan suatu sikap kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Hierarkisnya kan seperti itu Ibu Bapak. Jadi nanti silahkan ketika mengidentifikasi masalah ini bisa dikaitkan dengan ini, dengan kompetensi, pencapaian kompetensi. Misalnya seperti ini, koneksi jaringan menjadi penghambat pembelajaran PPKN atau kondisi daerah. Ya, betul, itu adalah masalahnya. Lalu ini konsekuensinya terhadap pencapaian kompetensi bagaimana? Kompetensi yang mana? Apakah semua kompetensi di PKN ya, atau hanya beberapa kompetensi pada KD tertentu barangkali atau materi tertentu? Nah, ini silahkan diidentifikasi ini nanti dispesifikan. Nah, kemudian rumusannya tadi sudah betul ya. Di dalam rumusan itu adalah harus ada ini. Apa masalahnya dan apa tindakannya? Misalnya begini, apakah pelaksanaan non-visit mampu membuat ini ya? Nah, kan rumusannya dalam kalimat tanya nih. Sudah betul ini, jadi ada tindakan. Tindakannya apa? Home visit. Nah, kemudian masalahnya apa? Masalahnya siswa dalam memahami materi nilai-nilai Pancasila. Nah, ini sudah konteksnya sudah PKN, sudah bagus sekali. Berarti tinggal diidentifikasi masalahnya ini nanti yang disesuaikan. Nah, ini sudah. Mohon maaf Pak, kebetulan itu Pak KD 3.1 Pak, saya ambil di kelas 10 Pak. Ya, boleh, bagus sekali. Bagus ya. Nah, kemudian di sini rencana aksinya itu ini sudah bagus, ingin merencanakan dan seterusnya ini bagus rencana aksinya. Kemudian keterangannya adalah dengan identifikasi ini. Nah, ini penunjang saja keterangannya itu. Nah, ini sudah bagus. Nah, ini. Kemudian ada Ibu Atifah. Nah, ini juga sudah mengidentifikasi masalah, kemudian sudah merumuskan ya. Dan ini rencana aksinya adalah merancang RPP dan seterusnya ya, bagus. Kemudian Ibu Asih Puji itu juga sudah mengidentifikasi masalah, menurunnya minat belajar. Nah, kemudian ini mencoba untuk merumuskan masalah, di situ sudah muncul tindakan ya dengan metode pemecahan masalah ya. Pilihannya kan metode. Jadi pilihan tindakannya itu bisa metode, bisa model, bisa media, bisa bahan ajar, bisa suatu strategi pembelajaran, pendekatan ya.
Silakan nanti sesuai dengan karakteristik peserta didik yang ada di sana, sesuai dengan kondisi ibu bapak masing-masing di tempat masing-masing. Karena memilih suatu tindakan itu tentu saja tak terlepas dari sarana dan prasarana yang tersedia, begitu ya. Dan ada Bapak Ahmad Taufik, ini kurangnya motivasi. Nah, kemudian nanti tinggal ditambahkan ya yang seperti ini. Dengan kurangnya motivasi belajar PPKN itu, lalu konsekuensinya terhadap pencapaian kompetensi di PPKN tertentu, misalnya KD yang mana, itu seperti apa? Ini tinggal dispesifikkan ke arah sana. Tapi ini semua sudah bagus, sudah rapi ya, 11 orang, semua pekerjaannya jadi cepat tadi. Selesai tatap maya yang pertama tadi sudah ada, ini bagus, luar biasa ya. Kemudian Bapak Eka, Bapak Andi Eka, kurangnya keaktifan siswa ya, ini ada. Itu Ibu, Pak. Oh itu Ibu ya, maaf. Ibu. Oh iya, maaf Ibu ya ternyata. Ini Ibu ya, jadi kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, lalu ini kemudian konsekuensinya terhadap pencapaian kompetensi apa? Di sini harus ditunjukkan ya. Maka kemudian kan tadi ada analisis kompetensi ya, dianalisis dulu waktu di pengembangan materi atau di pendalaman materi itu. Jadi di KD itu kan ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang tidak tercapai mana? Dengan adanya kurangnya keaktifan itu. Ya silakan, ini nanti tinggal dispesifikan ke arah sana. Kemudian Ibu Atin ya, ini berkurangnya sopan santun siswa. Nah, kalau ini kan nanti bisa diarahkan ke karakter kewarganegaraan ya, supaya lebih spesifik, supaya tidak ke arah ini ya, ke arah sikap secara umum yang menjadi tanggung jawab semua mapel, tapi ke arah sikap kewarganegaraan. Itu nanti ada di KD pada KI 2, bisa dipilih yang di sana. Kalaupun nanti akan memilih KD KI 3 ya bisa, berarti fokusnya nanti tapi ke sikapnya. Setelah mereka menguasai pengetahuan ini, mestinya mereka memiliki suatu sikap tertentu juga yang diharapkan nanti melekat pada diri siswa peserta didik ya. Kalau tahu norma dan seterusnya, berarti mereka kan mestinya meyakini norma dan seterusnya. Nanti dicek di KD ada KI 2-nya juga. Nah ini sudah dirumuskan alternatif tindakannya. Bapak Abdul Muthalib ini juga sudah mengidentifikasi masalah berupa perubahan karakter siswa yang ditimbulkan dari pembelajaran online. Ya ini apa? Harus spesifik Pak ya. Jadi ke permasalahannya harus spesifik. Ya seperti tadi alur tadi, seharusnya yang diinginkan itu seperti apa. Tetapi kenyataannya bagaimana? Nah, gap antara kenyataan dan yang seharusnya, yang diinginkan, yang ideal, itulah letak permasalahannya, sesungguhnya seperti itu. Kemudian yang ke-8, Ibu Dwi ya. Nah ini siswa kurang aktif ya. Dengan kurang aktif ini kemudian ada materi pelanggaran hak dan kewajiban. Nah ini sudah mencoba untuk mengkaitkan dengan pencapaian kompetensi. Nah ini harus spesifik juga ya Bu, pada materi tertentu itu kompetensi yang mana. Kan di situ ada indikator pencapaian kompetensi. Apakah semua, apakah tertentu saja. Jadi tergantung juga dengan level kognitifnya. Apakah mereka tidak bisa menganalisis sesuatu materi dengan objek pengetahuan tersebut, kalau memang KD-nya demikian, atau yang lainnya. Nah silakan nanti itu dipertajam seperti itu. Ibu Berti rendahnya minat ya. Ini mencoba untuk materi HAM. Nah kemudian apakah ada informasi bahwa materi HAM ini tidak dikuasai siswa? Tidak dikuasainya dia tidak bisa apa? Ini harus jelas. Sesuai IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya. Tidak bisa kemudian menganalisis sesuatu ya, atau sekedar menjelaskan sesuatu dengan objek pengetahuan yang terkait dengan HAM ini, atau justru tagihannya adalah harus bisa mengevaluasi pelaksanaan HAM misalnya. Ya, untuk itu nanti dikembalikan ke indikator pencapaian kompetensi pada KD yang berkaitan. Yang ke-10 Ibu Eni ya, siswa terlihat kurang aktif ya. Nah ini juga konsekuensinya apa nanti pada pembelajaran KD 3.2. Nah ini dipertajam ke arah pencapaian kompetensinya. Kompetensi apa yang tidak mereka kuasai? Apakah sikap kewarganegaraannya? Berarti kalau itu dicek di KI 2 KD-nya.
Apakah pengetahuannya, berarti itu dicek di KD pada KI 3-nya. Apakah keterampilannya, berarti dicek di KD pada KI 4-nya. Ini. Bapak Abdul Aziz, minat belajar, kemudian pembelajaran kurang menarik, model, dan seterusnya, ya itu adalah identifikasi. Nah, dari situlah kemudian nanti dipikirkan alternatif tindakannya apa. Dan ini misalnya Bapak Abdul Aziz mencoba meningkatkan siswa pada materi PPKN ini ya. Bagaimana strategi pendekatan pembelajaran? Berarti memilih pendekatan pembelajaran tertentu. Nah, untuk itu nanti harus mencari literatur ya mengenai pendekatan pembelajaran, bedanya dengan model apa, bedanya dengan metode apa, begitu kan. Pendekatan kan ada yang berpusat pada peserta didik, pada guru begitu, dan yang lainnya. Nah, ini bagus, sudah jelas formatnya. Nah, ini Ibu Bapak contohnya. Nah, jadi dengan melihat contoh ini, silahkan melihat pekerjaannya masing-masing dan juga melihat pekerjaan kawan-kawannya, nanti kekurangannya apa. Nah, nanti saya minta untuk memberikan masukan ya secara lisan melalui web meeting ini, dan juga nanti dari mulai yang pertama ya, dari 11 orang ini, urut nanti saya minta untuk mempresentasikan apa yang menjadi kekurangan pekerjaan ini. Nah, kemudian peserta yang lain nanti saya minta untuk memberikan masukan juga. Jadi yang memberi masukan tidak hanya dari saya ya, tapi juga dari peserta yang lainnya. Nanti urut satu-satu. Nah, sebelum itu kita lihat contohnya ini. Jadi saya mencontohkan. Jadi nanti di data observasi itu harus ditulis seperti ini. Tapi jangan persis diksinya begini. Jadi bisa dikreasi sendiri menurut Ibu Bapak ya. Yang penting poin-poinnya ada. Jadi misalnya untuk di kolom yang pertama ini, data observasi, nanti harus ditulis ya, berdasarkan hasil observasi awal yang ditunjang misalnya dengan wawancara atau kuesioner ya, kalau memang demikian. Ya. Dengan siapa wawancara itu, misalnya dengan guru, dengan jumlah siswa sekian, atau ini bisa dikreasikan, ini hanya contoh ya. Diketahui bahwa siswa mengalami misalnya minat belajar yang kurang, pencapaian kompetensi untuk KD tertentu yang lemah atau KKM yang lemah, itu silakan ditulis di sini. Nah, ditulis seruntut seperti ini. Nah, ini adalah contoh, nanti Bapak bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan identifikasinya masing-masing di data di sini ya. Nah, lalu setelah itu ini kolom yang kedua, identifikasi masalahnya. Dari observasi ini kemudian identifikasi masalahnya apa? Kan banyak sekali, bisa 5, bisa 6 begitu ya. Namanya identifikasi. Nah, nanti kemudian dipilih salah satu yang akan diselesaikan, yang esensial, yang urgent istilahnya seperti itu, yang langsung berkaitan dengan pencapaian kompetensi. Jadi tidak semua diselesaikan. Dalam menyelesaikan masalah itu ada kalanya memang kita perlu alternatif solusi. Jadi kalau misalnya sinyal kan itu urusan operator, sarana prasarana, urusan sekolah, tidak sampai ke gurunya kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan, alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu? Ya tadi bagus sekali ya. Jadi Bapak Alipah tadi ya, mencoba untuk home visit itu kan strategi. Itu boleh saja, bagus ya. Kan tidak mungkin kemudian membuat tower atau meminta operator untuk membuat sinyal yang baik di situ ya, karena waktunya panjang. Tapi minimal itu adalah alternatif solusi yang bisa dilakukan. Harapannya kan seperti itu. Jadi diidentifikasi masalahnya, lalu dipilih alternatif solusi yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Apa yang bisa dilakukan? Arahnya apakah ke arah metode, pendekatan, strategi, model, media, kemudian bahan ajar dan sebagainya, boleh saja, silakan. Kalau sudah diidentifikasi, nanti dirumuskan masalahnya ya. Nah, apakah semua dirumuskan? Ya tidak perlu. Yang esensial saja, yang urgent saja, yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi. Istilahnya yang penting begitu ya. Sehingga rumusannya itu bisa seperti ini, Bapak. Bagaimana peningkatan pemahaman konsep siswa, konsep titik-titik ya, saya isi titik-titik karena ini kan sesuai materinya masing-masing gitu.
Nah, ini. Metode PBL ya, bisa juga tidak PBL ya. Ya, tapi intinya diharapkan ini pembelajarannya berbasis masalah, tapi untuk sintaknya kan sudah jelas kalau pembelajaran berbasis masalah. Nanti yang membedakan antara ibu bapak satu dengan yang lain itu terletak pada ini ya, kreasi dari sisi media, metode, bahan ajar, atau strategi dan yang lainnya. Walaupun itu sintaknya sudah ada, pembelajaran berbasis masalah, nanti dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup itu akan berbeda, seperti itu. Ini adalah rumusannya. Bagaimana aktivitas guru dan siswa dengan menggunakan berbantuan pada materi ini, bagaimana respon ini bisa ditanyakan seperti ini. Nah, tetapi dalam bertanya juga akan lebih baik seperti contoh tadi. Jadi harus ada masalahnya dan harus ada tindakan, alternatif tindakannya. Itu. Kemudian ini adalah Ibu Bapak ya. Alternatif solusi. Nah, alternatif solusi Ibu Bapak tadi sudah menulis. Misalnya melakukan pendekatan ini dan itu kan konsepnya lah, nanti harapannya Ibu Bapak sudah harus menuangkan dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, karena setelah ini nanti akan diminta untuk mengembangkan RPP dan lampiran-lampirannya berdasarkan hasil identifikasi masalah. Nah, di sini sudah saya contohkan ya, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup ya. Dan ini apakah harus menampilkan video? Tidak. Jadi tergantung kreasi Ibu Bapak dan kondisi sekolah masing-masing. Bisa kemudian gambar, bisa kemudian clipping, bisa kemudian yang kontekstual yang ada di sana apa ya, yang bisa dilakukan apa, terserah. Atau kalau akan menggunakan aplikasi tertentu, misalnya tadi saya menggunakan Menti juga boleh, atau Kahoot boleh saja, silakan. Jadi ini hanya contoh, isinya bisa nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, ini contoh. Nah, kemudian kita perlu referensi, Ibu Bapak ya, referensi untuk bisa membuat ini ya, alternatif solusi permasalahan itu bisa baik gitu ya, bisa sesuai kaidah ilmiah. Jadi tidak asal justifikasi kita sendiri, tapi itu ada pijakannya ya. Karena namanya proses belajar itu kan selalu dipayungi oleh teori-teori sesungguhnya, dan di pendalaman materi kemarin banyak disinggung. Nah, ini saya sematkan di sini Ibu Bapak ya, referensi. Nah, ini referensi. Jadi referensi itu dari mana diantaranya? Nah, referensi yang paling bagus itu kalau sumber-sumbernya diantaranya adalah dari hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Nah, referensi yang baik itu yang seperti apa? Ya, referensi yang terbaik itu adalah yang berasal dari buku induk primer ya. Jadi buku induk primer itu adalah yang menulis yang punya teori asli, itu namanya induk ya. Atau kemudian itu sudah direproduksi lagi tapi penulisnya tetap itu namanya sumber primer. Misalnya saya menulis tentang metodologi penelitian kuantitatif, itu bukan buku induk, karena saya juga mengutip dari buku penelitian kualitatif yang diterbitkan publisher luar negeri misalnya, seperti itu ya. Yang primer berarti yang di sana. Nah, referensi yang baik itu adalah yang primer, seperti itu, bukan yang sekunder. Dan juga referensi yang baik itu adalah yang berasal dari riset-riset terbaru, dari jurnal-jurnal ilmiah. Dan jurnalnya tidak sembarang jurnal, tapi bereputasi. Bereputasi itu maksudnya adalah terakreditasi. Kalau nasional itu Sinta, kalau internasional diantaranya adalah Scopus. Bisa juga dari hasil proceeding ya, forum-forum ilmiah, apakah itu seminar nasional atau internasional. Di situ juga mengeluarkan artikel, mengeluarkan hasil-hasil riset yang dipublikasikan, yang didiskusikan, itu bisa dijadikan sumber referensi. Nah, selain itu ukurannya apa? Ukurannya adalah substansi isinya. Jadi misalnya harus berapa tahun terakhir? Ya, kalau orang selama ini selalu dikatakan misalnya 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, ya tidak selalu seperti itu. Tergantung itu referensinya apa. Kalau kita bicara sejarah, misalnya
bicara tentang serat-serat kuno begitu, justru yang valid ya referensi tahun 1920-an misalnya yang ada di Belanda sana, di Leiden sana. Bukan yang saya tulis, yang baru tahun 2021, kan saya hanya mengutip. Tergantung itu. Misalnya Undang-Undang Dasar akan sama ketika kita misalnya menggunakan buku terbitan tahun 2020 dengan 2021, karena kan tidak ada proses amandemen atau perubahan pada tahun-tahun itu. Substansinya sama, berarti mau menggunakan 2020 atau 2021 sama saja. Jadi kebaruan itu terletak bukan pada tahun ya dalam arti kuanti itu, tapi pada kualitas referensi sesungguhnya. Kalau itu riset terbaru membantah riset yang sudah ada, nah itu berarti yang terbaru yang dipakai. Misalnya tentang vaksin. Oh sekarang ini efikasinya Sinovac bagus ya, bisa direkomendasikan, yaitu yang dipakai. Ada riset ternyata efektif untuk nakes di Jakarta, tapi belum ada bukti efektif untuk anak-anak. Nah misalnya berarti perkembangannya masih di situ. Kalau belum ada riset yang baru, nah kalau sudah yang baru yang dipakai adalah yang baru. Jadi seperti itu. Nah, ini ada referensi yang pertama adalah portal Garuda. Nanti kalau Ibu Bapak klik di sini bisa diarahkan ke portal Garuda. Nah, ini ya. Terlihat ini Ibu Bapak. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Nah, ini portal Garuda itu adalah database jurnal nasional. Kalau Ibu Bapak klik kata kunci di sini nanti akan muncul misalnya model pembelajaran PPKN. Nah, ini kan banyak sekali hasil-hasil studi ini. Jadi orang sudah melakukan riset. Ada 252 dokumen yang Ibu Bapak bisa baca di sini. Nanti akan membantu proses belajar Ibu Bapak. Di situ ada penerapan model pembelajaran berbasis masalah kan dalam kurikulum 2013 ini pada mapel PPKN sebagai upaya membentuk sikap demokratis peserta didik di ini dan seterusnya. Nah ini bisa dijadikan referensi kita. Oh ini loh alur logisnya. Oh ini loh cara mengidentifikasi masalah. Inilah masalah yang ditunjukkan dalam artikel ini. Nah seperti itu. Tinggal nanti digunakan kata-kata kunci. Misalnya keaktifan siswa tadi ya. Nah nanti silakan menggunakan kata-kata kunci yang spesifik sehingga Ibu Bapak nanti akan diarahkan maksudnya ke jurnal-jurnal yang relevan, keaktifan siswa misalnya seperti itu. Nah ini banyak sekali kan ini, tinggal nanti meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran PKN di kelas sekian. Nah, dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok. Nah, kan banyak. Nah, ini dicari di sini referensi-referensinya. Nah, ini. Nah, kemudian ini kalau portal Garuda, jadi jurnal Indonesia. Kemudian ada lagi ini, nanti tinggal diklik saja di situ. Ini Sinta namanya, Ibu Bapak. Sinta itu juga portal nasional, tetapi ini mewadahi jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi nasional, bereputasi. Namanya Sinta ya, jadi mulai Sinta 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang paling tinggi itu 1. Paling bagus artinya, kenapa terakreditasi? Artinya artikel-artikel yang publish di situ melalui proses pre-review, artinya direview oleh ahli-ahli di bidangnya, sehingga validitas datanya, kemudian penyampaian hasil risetnya itu bisa dipertanggungjawabkan, daripada yang tidak melalui review seperti itu. Nah ini nanti Ibu Bapak bisa mengklik melalui pencarian ini misalnya jurnal. Nah seperti ini bisa diklik jurnalnya, diketik saja namanya misalnya PPKN. Nah, kalau tidak ada nanti dicari kata kunci yang lainnya, misalnya kata kuncinya kewarganegaraan. Nah ini ada banyak sekali jurnal kewarganegaraan ya, jurnal ilmiah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini ada Sinta 2, ini yang diterbitkan Universitas Negeri Malang ya, ini bagus. Dan lainnya banyak sekali. Di jurnal-jurnal inilah sudah ada hasil-hasil riset yang secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan karena melalui review. Ini yang terakreditasi.
Jadi Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 itu menunjukkan levelnya Ibu Bapak. Yang paling bagus itu kalau S1, Sinta 1. Nah, Sinta 6 ini berarti ke level-level yang lebih rendah. Nah, yang belum terakreditasi namanya jurnal ISSN. Di portal Garuda tadi juga ada. Seperti itu. Jadi silakan nanti dicari di jurnal-jurnal PPKN ini yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang Ibu Bapak identifikasi. Nah, kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya kita bisa secara internasional ya, misalnya jurnal internasional di sini bisa dicek di Scopus. Nah, nanti kalau mengetik kata-kata kunci atau nama-nama penulis, beberapa dosen kita yang menulis di sini itu ada. Nanti silahkan kalau diminta login ya untuk pencarian, nanti Ibu Bapak bisa menggunakan ini ya, membuat akun menggunakan akun SIM PKB itu. Jadi karena itu kan akun SIM PKB itu kan benarnya G Suite ya, nanti bisa dimanfaatkan maksimal. Nah, silakan nanti diketik kata-kata kunci saja di sini ya, AutoSearch misalnya begitu ya, base name dan seterusnya dengan kata-kata kunci misalnya civic dan seterusnya ya, tergantung. Nanti bisa dibantu dengan Google Translator. Nah, ini yang jurnal bereputasi internasional. Kemudian proceeding. Nah, proceeding ada Atlantic Press, ada Side Press Ibu Bapak ya. Ini dua publisher besar ya. Proceeding itu publikasi, kalau ini kan publikasinya internasional, jadi melalui seminar-seminar internasional. Nanti hasilnya akan dipublikasikan di Proceeding ini. Nanti kalau mengetik nama dosen tertentu, misalnya saya begitu ya, akan ada tulisannya. Di sini ada kan, ini ada 2 artikel yang saya tulis dengan Pak Winarno ya. Nah, ini di seminar internasional waktu itu ada di UPI ya. Nah, di antaranya ini saya menulis mengenai bagaimana strategi untuk melakukan deradikalisasi ya, sehingga ideologi Pancasila itu bisa dikuatkan ya melalui konten-konten atau materi yang ada di pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu. Kemudian kami juga menulis mengenai ini ya, mengenai kompetensi pedagogik ya, yang itu masih lemah. Nah, seperti itu. Dan di situ ada kajian khusus ya, dan kami tindak lanjuti dengan spesifik untuk sekolah-sekolah vokasi. Nah, ini contoh-contoh tulisan ya yang ada di publisher internasional. Ini yang Atlantic Press, kemudian yang Side Press ya. Ini juga publisher internasional, seminar internasional. Jadi Bapak nanti kalau ada kesempatan seminar internasional, kalau akan ikut nanti bisa menulis artikel, bisa dipublikasikan di situ ya. Nanti akan direview oleh reviewer-reviewernya. Mungkin kalau Ibu Bapak guru kewajiban publikasinya tidak banyak ya, tapi kalau untuk dosen itu ada kewajiban publikasi-publikasi ya. Sehingga nanti apa yang dipelajari, apa yang selama ini ditekuni melalui penelitian itu bisa disebarluaskan, bisa dikritisi orang juga. Nah, nanti ini juga bisa ditik kata kunci. Penulis atau kata kuncinya bisa sesuai dengan topik temanya ya. Jadi kalau ditik kata kunci, ditik ketik pencarian tema-tema tertentu, nanti Ibu Bapak akan diarahkan ya, ini harus login dulu, nanti bisa dicari ya, ini salah satu paper yang saya tulis juga ada ini. Nah, ini dari Universitas 11 Maret, nah ini juga bisa nanti papernya ini apa, nanti harus login dulu untuk bisa mengunduh kalau Side Press. Nah, ini kemudian untuk yang proceeding nasional, Ibu Bapak nanti bisa membuka referensi-referensinya di web ppkn.fkipwns.ac.id. Nah, di situ kita sudah menyelenggarakan seminar dengan luaran proceeding ISBN tiap tahunnya. Jadi mulai tahun 2017 kita sudah punya proceeding. Jadi ada beberapa tahun ini, Bapak. Yang terakhir 2020 ini. 2021 ya.
Nanti silahkan dicek ya. Ini 2021 ya. Ada covernya, ada tulisan dari berbagai penulis di Indonesia ya. Ada pembicara dari Pontianak, dari UPI, kemudian penulisnya juga ada dari UNS, ada dari ISI, ya, ada dari Lampung ya, ada dari Politeknik Negeri Malang ya ini. Ini artikel-artikel yang diseminarkan karena ini daring, kemarin seminarnya dengan Zoom ya, dibuat room breakout begitu, masing-masing menyampaikan ini makalahnya, kemudian dikritisi oleh review ya, dan peserta yang lainnya seperti itu. Nah ini Ibu Bapak cara menelusuri literatur melalui berbagai macam platform digital yang ada. Nanti tinggal diklik saja di sini. Nah ini adalah proses belajar kita itu seperti itu. Nah sekarang kita presentasi. Ya, yang harus dipresentasikan apa? Yang harus dipresentasikan nanti urut dari mulai Bapak Arifah ya, mengenai hasil kerjanya, yang harus dilengkapi apa, dari contoh yang ada, yang belum ada, kemudian kekurangannya apa, istilahnya, dan nanti akan melengkapi seperti apa. Dan Ibu Bapak yang lain nanti silahkan untuk memberikan masukan juga ya, secara lisan. Dan nanti setelah tatap maya juga silahkan memberikan masukan, tapi melalui kolom komentar ini. Jadi caranya begini, Bapak, ini di blog, misalnya saya akan memberikan masukan ke Bapak Alipa, ini di blog saja. Setelah di blog, nanti tinggal diklik ini kan ada tambah add comment, nah ini ditambahkan saja. Nah, komennya apa, misalnya saya mohon dispesifikan pada KG tertentu. Nah, komen. Nah, ini kan muncul. Jadi saya berkomentar untuk Bapak Alifah bagian identifikasi masalah. Nah, silahkan sekarang sebelum presentasi urut satu-satu, masing-masing memberikan komentar dulu untuk teman-temannya. Bagian mana yang akan dikomentari, silahkan dikomentari. Jadi ke lembar kerja online-nya, Ibu Bapak ya, ke LK tadi yang sudah saya share link-nya, silahkan. Seperti yang saya lakukan tadi contohnya, silahkan diberikan komentar kepada teman-temannya. Nah. Pak, bisa di-share lagi Pak linknya Pak? Oh, linknya. Link ininya ya, sebentar. Ini langsung saya share di sini, tapi ini belum yang saya pendekkan ya. Saya share ini saja ya. Kalau yang tadi sudah saya pendekkan Ibu Bapak, jadi melalui bit.ly tadi gampang ya dibaca, tapi ini saya share langsung dari link yang belum saya pendekkan, tapi sama nanti akan diarahkan ke sana. Ya. Nah, yang tadi sudah saya pendekkan, yang saya link pertama. Nanti saya copy itu ada di. Nah ini sudah saya share di menu chat. Nah sekarang tugas Ibu Bapak adalah memberikan komentar terhadap pekerjaan yang lainnya. Pekerjaan teman-teman yang lainnya. Seperti tadi caranya. Jadi caranya di blog dulu yang akan dikomentari. Kalau sudah di blog nanti akan muncul tanda plus di kanan ini. Nah, tinggal diklik saja, ditulis komennya. Nanti kalau sudah menulis di sini akan ada post komen. Komennya diklik lagi nanti sudah terposting. Nah, silakan sekarang memberikan komentar.
boleh Ibu Bapak baca dulu ya. Silahkan, kok punya siapa yang akan dikomentari. Nah, Pak Wiji, nyun sewu Pak. ya. Kalau diklik yang tanda plus ini kok munculnya add-on muter-muter gitu ya Pak? Oh, di blok dulu ya, di blok. Sudah di blok seperti ini. Terus tanda plus dan di kanan itu diklik add comment ya. Nanti komennya ditulis, kalau sudah di post di bawahnya akan ada komen, nanti dipilih saja. Bukan yang add-on ya. Jadi yang di sini yang di blok dulu. Iya Pak, akan dicoba lagi Pak. Komentari di blok dulu. Di blok kemudian klik kanan, Bu. Iya. Dengan klik kanan tulis komentar. Kalau klik kiri nanti munculnya yang muter-muter tadi. Ya, boleh di blok terus diklik kanan, nanti komen, atau nanti ketika di blok itu sudah otomatis muncul tanda plus di kanan ini lah. Kalau komen-komennya diaktifkan. Gitu. Silakan. Ya, sudah boleh. ketemu Pak, Bu. Terima kasih. Ya. Boleh dipilih punyanya siapa yang akan dikomentari, boleh dipilih bagian mana yang akan dikomentari, boleh bagian data observasi, identifikasi masalah, rumusan masalah, rencana aksi, dan seterusnya. Nah, mohon sebelum komentar juga melihat contoh yang saya berikan di bagian akhir ini. Jadi saya menulis di bagian akhir, ini yang saya blok ini adalah contoh ya. Gambarannya itu konstruksinya kurang lebih seperti ini, tapi bisa disempurnakan lagi. Dan mulai besok Ibu Bapak harus mempertajam ini, memperkuat ini dengan belajar lebih banyak ya, dengan menelusuri referensi ini dengan cara ini. Jadi zaman digital kita tidak perlu ke perpus, ternyata ya bisa menelusuri literatur dari berbagai sumber yang linknya sudah saya sematkan di situ. Kadang ini Google Meet tidak seperti Zoom Ibu Bapak. Jadi gerakan-gerakan mouse saya kadang tidak tampak, atau yang saya share ini yang saya lihat kadang agak berbeda. Jadi masing-masing mahasiswa ya, peserta PPG, Ibu Bapak harus berkomentar pada pekerjaan mahasiswa yang lainnya. Ya. Silakan. Mohon maaf Pak, bertanya Ya. Pak. Silakan. Yang di apa namanya, yang di nilai atau yang di review punya teman-teman ini cuma identifikasinya aja Pak, atau masalahnya juga, rumusan masalah sama rencananya juga? Iya, boleh mana saja. Ini sementara boleh acak mana saja yang akan dipilih, silakan Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Tapi tidak semua karena nanti tidak selesai kalau semua. Ya, boleh acak mana yang akan direview ya, bagian yang mana, silakan.
Nah, ini bagus sekali sudah ada komentar-komentar ya terhadap pekerjaan yang lain. Jadi kalau nanti hanya lisan saja lewat Zoom begitu, Ibu Bapak tidak punya data, nanti susah. Jadi komentarnya tadi bagaimana begitu ya. Apalagi tidak ada share rekamannya, nanti harusnya di-share ya di rekaman seperti ini ya, untuk semua kelas supaya bisa untuk saling ini ya, saling belajar gitu ya. Nah, kalau ini jelas ya ada masukan-masukan. Yang belum login dengan akunnya, pastikan login dulu ya. Caranya nanti di sudut kanan ini kan ada Google Account-nya. Nah, silahkan itu ada nama Ibu Bapak ya, menggunakan email yang sesuai, bukan anonim. Nah, kalau nanti anonim, di sini terbacanya nanti jadi anonim. Cek di sini, di ikon di kanan ini kan sudah email Ibu Bapak atau belum. Kalau belum ya tinggal login saja. Jadi nanti yang akan saya minta dijelaskan adalah tadi mengomentari siapa, kemudian komentarnya apa, terus terhadap komentar tersebut tanggapannya apa. Jadi diskusi itu seperti itu kan ya. Assalamualaikum Pak. Permisi Pak.
Mohon maaf Pak Wijianto. Halo. Ya, iya, iya. Ini Pak, di tempat saya ada gangguan ini, jadi saya tuh baru bisa ini Pak gabung, terus suaranya nggak ada. Disuruh apa ya Pak? Ya, Ibu, ini di chat ada Google Doc ya, kita kerja bersama. Silahkan memberi komentar terhadap pekerjaan kawan-kawannya ya Bu ya. Dari Google Doc tadi yang sudah sejak pagi tadi dikerjakan ya. Google Doc-nya bukannya di mana ya Pak? Linknya di chat ya Bu ya. Oh, Ya, silahkan. Bisa saya share lagi di chat. iya Pak. Masih. Wah, ini jadi saya dengan blog salah satu baru bisa tulisan yang teman gabung, terus suaranya nggak ada. Isi apa ya Pak? Klik kanan, tulis komen. Nah, setelah itu kan muncul dan komen di sini, terus posting. Ya, jadi silahkan Ibu Bapak berkomentar ya terhadap pekerjaan peserta yang lain. Yang akan dikomentari boleh memilih mana, apakah rumusan masalah, apakah rencana aksi atau solusi. Silakan. Bebas memilih yang mana ya. Caranya gampang saja Ibu ya, cara berkomentarnya tinggal di blog yang akan dikomentari. Nanti dilihat di sebelah kanan itu ada tanda plus. Tanda plus itu tinggal ditulis komennya, kalau sudah nanti di post komen di bawahnya, diklik. Atau bisa juga dengan klik kanan. Klik kanan di atas itu kan nanti kalau sudah di blog ada komen, nah diklik saja, nanti akan diarahkan ke sini juga sama. Tinggal ditulis di sini. Nah. Ini sudah ada yang berkomentar, Ibu AC ya, dan yang lainnya ada Bapak Abdul ya. Dan komentar tersebut juga boleh dibalas ya, silahkan. Nah, ini sudah luar biasa, sudah muncul komentar-komentar terhadap pekerjaan Ibu Bapak yang lain. Kolaborasi yang luar biasa.
Ini yang link kedua ini untuk presentasi kah, Pak? Itu sama, Pak. Dengan yang link sama. pertama sama. Jadi untuk Ibu Bapak yang tadi belum bisa buka saja. Jadi sama iya. itu. Lembar kerja yang sama. Boleh langsung bisa diperbaiki, Pak, LK-nya? Nanti saja ya, setelah presentasi ya Pak ya. Siap, siap. Nah baik, ya ini sudah luar biasa ya, sudah memberikan komentar terhadap pekerjaan peserta yang lain begitu Bapak ya. Ya jadi lebih mudah dan konkret sesungguhnya kalau melalui lembar kerja seperti ini ya, secara online ya. Kalau di forum diskusi nanti kurang konkret begitu ya, jadi harus ini ya. Kecuali disematkan lembar kerja juga yang online begitu ya. Kita mulai dari Bapak Alipah Soekarno. Tadi mengomentari siapa, apa komentarnya, kemudian untuk rencana perbaikan dari pekerjaan ini apa, berdasarkan komentar dari peserta yang lainnya. Silakan dipresentasikan Bapak Alipah. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, saya pakai 2 kamera Pak, soalnya kalau di laptop suaranya tidak jelas Pak. Ya, silakan. Jadi saya pakai HP. Ya. Yang pertama saya mengomentari atau memberi masukan kepada Ibu Andi Eka. Itu yang perlu ditambahkan adalah adanya kejelasan pencapaian kompetensi yang dirasa sulit peserta didik untuk memahami dan aktif dalam materi tersebut. Terus di sini beliau menuliskan kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, kelasnya pun belum spesifik, jadi perlu disisipkan kelas berapa, biar lebih terfokus saja, spesifik. Terus kemudian Pak, saya memberi masukan kepada Ibu Dwi. Nah, Ibu Dwi sendiri jenjang maksudnya jenjang kelas tidak disisipkan, terus sehingga Ibu Dwi bisa memberi atau memfokuskan masalah-masalah dan dapat membuat rumusan masalah yang spesifik terhadap peserta didik yang menjadi objek pembelajaran beliau. Terus mungkin itu aja Pak yang saya komentari 2 orang. Ya, bagus. Terima kasih. Luar biasa. Ya, coba Ibu Dwi, apa responnya terhadap komentar Bapak Alipah tadi? Silakan. Iya, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Alipah sudah memberikan masukan kepada saya mengenai rumusan masalah saya tadi. Memang kurang jelas, Pak Wijianto juga sudah bilang tadi kan lebih spesifik lagi. Tadi kan mengenai materinya hanya di pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, itu saya spesifikkan lagi ke materi penyajiannya. Kan siswa di sini kan kurang aktif dalam pembelajaran khususnya pada materi menyajikan hasil analisis itu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu. Nah, cuman saya yang belum memasukkan itu tingkat jenjang kelasnya, Pak Alipah. Nanti saya coba lagi. Terima kasih, Bu. Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya, luar biasa ya. Ya, sudah direspon dengan baik, masukan yang sangat berharga tentunya ya. Terus untuk perbaikan Bapak Alipah apa saja kira-kira Pak yang perlu diperbaiki ini? Kalau punya saya Pak. Ya. Untuk punya saya sendiri identifikasi masalahnya belum spesifik tentang KD-nya. Soalnya memang pembelajaran PKN kan banyak KD-nya Pak. Jadi saya harus menspesifikkan KD yang dimaksud. Nah, kebetulan rumusan saya ini KD-nya sudah masuk, tapi identifikasinya belum saya masukkan. Jadi terus
Ini juga ada masukan dari Pak Taufik, katanya apakah saya pernah melakukan home visit? Alhamdulillah saya pernah. Kebetulan saya pernah mengatasi anak yang ingin mau putus sekolah karena dilarang orang tuanya. Nah itu saya sudah, melakukan home visit itu memang kalau menurut saya jalan ninja terakhir saya, Pak. Soalnya apapun sudah tidak bisa digunakan selain home visit, ketemu orang tua. Selain kita di situ observasi, wawancara, saya juga membawa dokumen data itu yang saya bawa seperti absen, terus nilai-nilai dari guru mapel. Jadi saya lihatkan, nah, dan saya kasih pengertian kepada orang tuanya bahwasanya anak ini sebenarnya mampu atau mempunyai minat untuk sekolah. Kenapa dihalangi? Nah, kayak gitu, Pak. Contoh-contoh yang pernah saya home visit. Mungkin itu aja, Pak. Ya, bagus ya, luar biasa. Nanti untuk Bapak Alip Soekarno tinggal dilengkapi di data observasi tadi. Dengan melakukan banyak hal tadi ditulis ya Pak ya di kolom data observasi ini. Kemudian identifikasi masalah tadi bisa ditambah, dispesifikan, dan harus dikaitkan dengan capaian kompetensi PPKN. Jadi kalau tadi fokusnya hanya ke bagaimana siswa supaya mau sekolah dan seterusnya, itu nanti takutnya malah ke kompetensi BK ya, jadi guru BK. Nah, karena kita mata pelajarannya PPKN, harus ada sentuhan yang itu khas PKN dengan permasalahan yang diidentifikasi ini. Ya, tinggal ditambahkan saja, nanti misalnya ini sudah bagus ya di rumusan masalah, misalnya memahami materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu dengan metode home visit ya seperti itu, apa yang bisa diberikan agar siswa nanti bisa memahami materi ini begitu. Caranya lalu bagaimana? Apakah kemudian memberikan materi dan lain sebagainya. Jadi arahnya harus sampai ke arah sana. Bukan semata-mata hanya mengajak siswa supaya bisa sekolah saja. Justru home visit ini untuk menguatkan materi PPKN yang lemah. Yang menurut rumusan ini adalah bahwa mereka ini ya perlu ditingkatkan pemahamannya mengenai nilai-nilai Pancasila seperti itu. Jadi gini Pak, maksud saya tadi itu sebagai contoh saja. Kalau selama ini selama ini untuk memahami materi anak-anak mungkin tadi di mapel lain oke ada. Nah ini karena tadi pertanyaannya pernah home visit terkait masalah yang dihadapi. Saya tidak membaca sampai situ tadi. Nah, kalau ini saya memang belum, cuma kalau terlepas dari materi yang saya tuliskan sekarang, mungkin belum ada Pak, tapi skala umum aja. Tapi saya pernah melakukan hal itu, gitu aja Pak. Baik, bagus ya. Jadi karena pernah melakukan, nanti bisa memilih ini, hanya saja nanti difokuskan ke pencapaian kompetensi untuk mata pelajaran PPKN ya, entah pada KD manapun gitu ya Pak ya. Bagus ya, sehingga nanti rencana aksi solusinya ini cocok seperti itu ya dengan home visit itu. Lalu kemudian apa yang dilakukan ya nanti ini karena dimunculkan di langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah ini ya bagus, ini tadi sudah ada beberapa masukan ya, diantaranya dari ini ya. Nah ini masukannya, pertanyaan dari Bapak Ahmad Taufik ya. Di sini ya. Terus ya. Ya, Ibu Atifah silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf Pak tadi karena saya tuh telat gabungnya, jadi saya tuh menangkap tadi memberi komentar di tugasnya Pak Ahmad Taufik ya. Di situ komen saya cuma menanyakan apakah dengan meningkatnya motivasi belajar siswa berpengaruh ke hasil belajar siswa, begitu Pak. Jadi saya baru bisa bertanya begitu. Ya, baik. Terus perbaikan untuk LK Ibu ini apa dengan memperhatikan evaluasi dari yang lain dan juga masukan dari teman-teman yang lain. Ini ada masukan dari Ibu Asih juga ya. Silahkan Sobat.
Iya Pak, tadi saya itu baru mau memperhatikan, terus apa namanya, layarnya sudah diganti sama Bapak, jadi belum sempat perhatikan apa namanya komenan yang dari kawan gitu Pak. Oh ya, Karena tadi komenannya gangguan Pak di tempat ya, saya internetnya. ya baik. Nanti semoga bisa teratasi ya gangguannya. Jadi komennya nanti bisa dicek di Google Doc-nya tadi. Ini ada komentar dari Ibu Asih Puji. Mungkin dipilih salah satu untuk identifikasi masalah ya. Jadi masalahnya kan apa ini kan bisa dipilih yang nanti akan dijadikan apa alternatif solusi, kan tidak semua identifikasi itu dicari solusinya. Dipilih yang pokok yang urgent begitu ya. Nah, jadi untuk Ibu Atifah nanti data observasi ini dilengkapi seperti contoh di bawah ya. Kemudian di sini juga identifikasi masalahnya, rumusannya itu harus, ini kan apakah hasil belajar siswa meningkat dengan menggunakan ini dan seterusnya. Ya, ini sudah bagus ya. Tinggal nanti dirapikan saja kalimatnya, diperbaiki ya supaya lebih jelas begitu ya. Ini sudah ada masalah, kemudian sudah ada tindakan, nah sudah bagus. Nah ini kemudian di solusi ini nanti yang harus berupa langkah-langkah. Nanti di contoh di bagian bawah itu ada. Sudah bagus ya. Ini masukan dari Ibu Asih juga ada begitu. Sekarang Ibu Asih silahkan. Pak, baik, terima kasih Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Wiji dan Bu Atifah, mohon maaf tadi. Maksudnya tadi saya memberikan komentar. Terima kasih masukannya, cuma saya belum sempat baca. Identifikasi masalahnya kalau nggak salah ada 2, maksudnya biar nggak melabrah gitu, jadi lebih di satu saja gitu nanti ininya. Cuman saya Iya Bu, terima kasih ya Bu masukannya. Iya, sama-sama Ibu. Kemudian kalau saya tadi Pak mengomentari Pak Alifah. Mohon maaf ya Pak Alifah. Iya Bu, sama-sama belajar Bu. Ya, ini Pak Alifah, di sini rumusan masalahnya apakah pelaksanaan home visit mampu membuat solusi terhadap permasalahan belajar siswa. Nah, kalau tadi Pak Alifah di awal menyampaikan permasalahannya bahwa Pak Alifah tinggal di kota, kemudian siswa jauh sekali, semuanya rata-rata sulit jaringan. Saya hanya nanya apakah yang di home visit semuanya atau sebagian saja yang terganggu jaringannya, itu aja Pak. Ya Bu, terima kasih. Oke Bu, silakan, Pak, jadi gini, saya kalau rumah Pak, saya di kota. Jadi jarak rumah ke sekolah itu sekitar 70 kilo. Jadi saya setiap hari PP 140 kilo. Nah, jadi di sana itu kan kecamatan yang basic atau tidak yang ada jaringan itu dia di kecamatan situ Bu. Sedangkan yang loss koneksi itu bagian hulu. Nah, makanya saya tadi saya tadi mau menjelaskan. Jadi yang saya datangi ini yang terkendala saja. Jadi kalau yang di dekat sekolah, di dekat sekolah itu tidak saya home visit. Jadi yang terkendala tentang pemahaman materi nilai-nilai Pancasila. Nah, makanya rencana dan aksi solusi saya itu ketika misalnya ada 5 anak, kan tidak mungkin satu hari saya harus ke tempat anak itu, tidak. Langsung saya ambil 5 enggak. Jadi satu-satu, makanya saya merencanakan estimasi waktu dulu. Ketika sudah satu saya datangi, itu saya membuat jadwal di situ, kira-kira kapan kita bisa bertatap muka di sekolah. Nah, untuk mendalami materi yang peserta didik ini permasalahkan, itu satu. Nah, yang kedua, otomatis anak yang kedua lagi saya datangi dan tidak di hari itu. Nah, mungkin karena jaraknya itu jauh tadi. Nah, dan seterusnya, begitu terus. Nah, ketika nanti mendapatkan kesepakatan, jadi 5 anak itu bisa saya kumpulkan atau pertemukan di ruang kelas. Nah, hanya 5 anak itu Bu. Kalau yang lain, kalau mau kumpul, mendapat konfirmasi tentang materi lebih jelas, oh boleh, saya sangat senang sekali. Mungkin itu aja Bu, masukan dari saya, under saya. Iya, terima kasih Pak Alif atas jawabannya. Kemudian ada yang komen ini Pak di silakan ditanggapi Bu Asih, ditanggapi komen dari Bapak Ahmad ya. Ya, dari Pak Taufik, bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran yang menarik
tadi terhadap minat belajar siswa yang menurun Pak, khususnya di kelas IPS Pak. Saya jawab, saya juga bingung nih Pak, lagi mikir-pikir dengan cara bagaimana di anak IPS itu Pak. Karena mereka anak IPS itu fokusnya ya kalau diajak bermain atau gerak badan tuh baru semangat gitu Pak. Ya. Gitu. Ya, Terima justru kasih, Pak. alternatif solusi itu yang bisa dipikirkan bersama ya. Nanti silakan Ibu Bapak menelusuri literatur, membaca jurnal-jurnal yang tadi linknya sudah saya berikan. Barangkali dari sana sudah ada hasil riset-riset sebelumnya, nanti dijadikan rujukan ya, atau mencari inspirasi. Kira-kira nanti alternatif solusinya dengan apa? Apakah dengan model tertentu, atau dengan media tertentu, dengan pendekatan tertentu, strategi tertentu. Jadi kalau Bapak Alifah tadi sebenarnya bicara strategi juga ya, di sana ya. Tinggal nanti bagaimana mengemasnya seperti itu. Nah justru yang bagus ini adalah realita sehari-hari yang Ibu Bapak hadapi. Ini luar biasa loh ya. Berdasarkan permasalahan-permasalahan konkret. Hanya saja permasalahan-permasalahan itu harus dibingkai dalam kerangka pencapaian kompetensi mata pelajaran, khususnya PPKN. Nah, jadi apapun tadi hanya sebagai tool saja, alat saja. Lalu bagaimana itu dibawa ke arah agar pembelajaran PPKN itu mencapai kompetensinya, siswa menjadi punya pengetahuan, ya, punya sikap dan juga punya keterampilan yang diharapkan. Nah, seperti itu ya. Ya bagus. Sekarang Bapak Ahmad Taufik, silahkan Bapak Ahmad Taufik ini yang komentar. Ada beberapa ya, ada Ibu Atifah, ada kemudian ini ya Bapak Abdul ya. Silakan Bapak Ahmad Taufik untuk menyampaikan. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, tadi saya komentar terkait dengan identifikasi masalah. Saya komentar ke Ibu Asi, Ibu Berti, dan Pak Alip tadi yang sudah ditanggapi. Terus saya juga membalas komentar terkait apa yang saya alami. Di sini ada Ibu Atifah ya kalau nggak salah tadi. Katanya apakah dengan meningkatnya motivasi belajar siswa membuat hasil belajar siswa juga meningkat. Nah, kebetulan kan variabel yang ditanyakan itu belum dilaksanakan. Artinya sepertinya harus ada penelitian tindakan kelas atau observasi baru akan tahu variabel yang Ibu Atifah tanyakan tadi terkait dengan hasil belajar siswa. Terus juga ada pertanyaan dari Pak Abdul Muthalib di sini. Sasarannya siswa kelas berapa, Pak? Ya, itu siswa kelas 9 SMP ya. Di sini masalah yang saya hadapi terkait dengan motivasi belajar siswa. Nah, kemungkinan kalau menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, yang relevan dengan kondisi siswa mungkin bisa meningkatkan motivasi. Ya, ini sebenarnya modelnya belum dilaksanakan, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Ya baik, bagus ya, karena memang baru alternatif solusi ya. Ya belum diselesaikan juga tidak apa-apa Pak ya. Jadi misalnya kan di sini kurang motivasi belajar ya. Ini permasalahannya bisa diidentifikasi ya. Yang diidentifikasi itu bisa tidak hanya satu, tapi yang nanti jadi fokus satu saja ya, supaya tidak semua masalah diselesaikan, tidak selesai. Jadi seperti itu. Jadi sini apakah motivasi peserta didik meningkat dengan digunakan model pembelajaran ini? Nah ini juga sudah ada masalah ya, sudah ada tindakan ya, tindakannya dengan mind map ya. Iya Pak. Sesungguhnya bukan semata-mata motivasinya saja, tapi bagaimana ke persatuan dan keberagaman. Jadi apakah ada konsekuensi dari tidak adanya motivasi itu terhadap penguasaan materi persatuan dan keberagaman? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan itu harusnya menjadi bagian dari rumusan dan nanti menjadi bagian dari ini ya, dari langkah-langkah pembelajaran. Jadi Ibu Bapak, orientasi ini itu adalah pencapaian kompetensi. Kalau di matematika, siswa tidak bisa membedakan konsep bilangan. Ya, lalu bagaimana solusinya seperti itu? Walaupun itu di sana ada masalah motivasi dan seterusnya. Nah, ini ada masalah misalnya motivasi, masalah jaringan dan seterusnya. Nah, harus dibawa ke arah pencapaian kompetensi PPKN. Yang mana gitu, yang kemudian dia tidak kompeten
Apakah pengetahuan dia, ataukah sikap dia, ataukah keterampilan dia. Jadi harus fokus ke arah sana. Nanti seperti itu. Jadi dipertajam ke arah pencapaian kompetensi di PPKN, gitu ya. Nah ini, kemudian Ibu Andi Eka, nah ini silakan, ini ada masukan dari beberapa kawan yang lain ya, silakan nanti direspon masukannya ini dan Ibu bisa menyampaikan sekarang, silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya merespon punya teman yaitu Ibu siapa tadi? Ibu Eni Fatimatus. Dengan kalau Ibu Eni Fatimatus saya komentar di situ identifikasi masalahnya belum spesifik. Mungkin harus dituliskan itu KD.2 itu materinya tentang apa. Terus kemudian saya juga komentar di identifikasi masalah punya, mohon maaf, Bapak Abdul Aziz. Di situ Bapak menuliskan 4 ya, identifikasi masalah. Jadi kan tadi Bapak dosen bilang pilih masalah yang urgent yang akan dicarikan tindakan atau solusinya bagaimana supaya tidak terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan. Mungkin begitu tadi Pak maksudnya. Yeah. Terus untuk punya saya dikomentari oleh Pak Alifah tadi. Memang saya di sini nanti saya revisi kembali, saya tidak menuliskan identifikasi masalah saya kurang spesifik, saya cuma menuliskan kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi saya di situ mengambil KD 3.2 Pak, di kelas 7, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Jadi nanti saya revisi Pak, saya tulis kembali di belakang ini Pak yang identifikasi masalahnya Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Bagus ya Ibu ya. Jadi memang ini perlu dispesifikan ya. Jadi ini sama dengan yang lainnya. Bukan semata-mata keaktifan yang nanti akan diselesaikan supaya meningkat, tapi sesungguhnya ada peningkatan mengenai capaian kompetensi tertentu ya. KD tadi ya. Dia istilahnya belum punya pengetahuan apa. Ada level yang mana? Belum bisa menjelaskan sesuatu sesuai objeknya, atau belum bisa meyakini suatu sikap tertentu sebagai sikap kewarganegaraan yang harus mereka punya. Contohnya seperti itu. Jadi problem-problem pencapaian kompetensi itulah yang seharusnya nanti ada di sini, Ibu Bapak ya, bukan semata-mata keaktifannya. Keaktifan dan seterusnya itu kan istilahnya apa namanya? Proses-prosesnya ya, kita ingin menyelesaikan dampak atau konsekuensinya dari itu apa, sehingga nanti terkait dengan pencapaian kompetensi pada mapel PPKN. Ya bagus. Ibu Aten ya, ini ada komentar juga dari Bu Berti, dari di antaranya ya, silakan Bu Aten Lestari. Iya Bapak. Untuk sebentar, pertama ini untuk saya tadi komentar punyanya Pak Abdul Muntolib. Mohon maaf Pak Abdul, tadi Bapak dalam identifikasi masalah itu menyebutkan perubahan karakter siswa yang ditimbulkan dari pembelajaran online. Nah itu perlu dispesifikasikan pembelajaran online itu yang mana gitu Pak. Kemudian untuk saya sendiri ini memang masih dalam identifikasi masalah, ini masih kurang spesifik Pak. Nanti bisa saya perbaiki untuk Bu Berti ya. Mungkin saya ini berkurangnya sopan santun itu bisa masuk sikap. Dan ini ada 2 saya menyertakan yang tugas-tugas yang menumpuk. Itu bisa saya masukkan ke apa namanya keaktifan siswa mungkin Pak ya, itu ya. Jadi harus konsisten ya Ibu Bapak ya, antara data yang diperoleh melalui observasi ditunjang dengan wawancara, studi dokumen atau mungkin kuesioner itu dengan identifikasi masalah yang ada
diperoleh itu. Lalu konsisten dengan rumusannya. Jadi ada benang merahnya. Setelah itu nanti alternatif solusinya tindakan itu juga relevan ya. Dan untuk bisa nanti itu semua diperkuat, tentu saja dengan menelusuri literatur yang relevan tadi, yang linknya sudah saya berikan tadi. Nah ini untuk rumusannya kan apakah pembelajaran berbasis TIK ya, jadi TIK-nya juga harus spesifik Bu ya, yang dimaksud TIK itu apa? Apakah pemanfaatan web tertentu atau aplikasi tertentu itu juga bisa. Dan home visit ya misalnya bisa pilih salah satu saja, tidak usah tindakannya banyak ya, bisa satu tindakan, misalnya pembelajaran berbasis TIK cukup ya. Bisa meningkatkan kompetensi ya, berarti problemnya kan pada kompetensi norma dan keadilan ini. Nah, kompetensi, kalau bicara kompetensi itu bicara masalah IPK, masalah KD ya. Jadi yang menjadi problem apa? Diidentifikasi itu berarti harus ada, harus jelas. Apakah mereka tidak bisa menjelaskan macam-macam norma, atau kalau mau ke arah sikap berarti mereka tidak bisa meyakini norma-norma tertentu. Kalau arahnya perilaku berarti mereka tidak menunjukkan perilaku tertentu seperti itu kan. Jadi harus jelas ya. Sasarannya apakah pengetahuan, sikap, atau perilaku ya. Kalau perilaku berarti kan belum menunjukkan perilaku yang diharapkan. Nah, lalu bagaimana supaya mereka menunjukkan? Itu kan alternatif solusi. Dengan apa kira-kira? Supaya siswa bisa menunjukkan sikap tertentu, perilaku tertentu. Mohon diingat sikap dan perilaku ini adalah sikap kewarganegaraan. Ada di KI 2, KD-KD-nya itu. Bukan sikap secara umum ya. Kalau sikap secara umum misalnya sopan santun, jujur itu kan secara umum ada di semua mapel itu tanggung jawabnya. Tapi di kewarganegaraan kan ada sendiri ya. Nanti saya share untuk yang kurikulum ya, yang seperti ini ya misalnya ya. Ya, mohon maaf Pak. Memang saya pribadi masih mengalami kesulitan Pak dalam merangkai keterkaitan dengan itu pembelajaran mengenai dengan KD-nya Pak. Ya, ini saya share terlihat ya Ibu Bapak ya. Saya share KD ini terlihat ya. Ya, jadi masalah yang ada, kemudian apakah terkait dengan pencapaian kompetensi, misalnya ini di 3.1 ya, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, kalau itu ada kaitannya dengan ini, apa yang tidak dikuasai siswa, maka nanti dilihat IPK-nya. Atau kemudian ini di menyaji ini, mereka bisa tidak mencapai kompetensi menyaji hasil analisis ini. Kalau tidak, lalu kita bisa memikirkan apa, strateginya apa. Oh, dengan metode penugasan, dengan metode observasi. Atau kemudian ada yang merancang dan melakukan penelitian sederhana di 4.4 ini bisa dengan strategi atau metode penugasan, misalnya observasi. Bisa nanti. Akhirnya mereka bisa merancang dan melakukan penelitian sederhana. Kalau itu misalnya akan fokus ke KD pada KI 4 ini. Nah, kalau KI 3 misalnya 3.3, apakah mereka ada problem ketika harus menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga negara? Kalau problemnya apa? Nah, diidentifikasi tadi. Nah, kemudian alternatif solusinya apa? Mind map misalnya, boleh saja. Ya, itu pilihan alternatif solusi. Berarti kalau ada mind map nanti itu sebagai sebuah media. Media itu digunakan nanti di pembelajaran berbasis masalah. Di dalam langkah-langkah itu ada. Nah, seperti itu. Nah, ini maksudnya Ibu Bapak. Terus kemudian kalau tadi saya bilang sikap, ya sikap kewarganegaraan. Nah, ini kan sikapnya itu ini. Jadi yang mohon diperhatikan, sikap yang dimaksud itu bukan sikap secara umum ya. Bukan jujur, bukan sopan santun. Itu sudah pasti ada di KI satunya banyak ya di KI 1 ya, sikap spiritual. Nah, yang sikap sosial itu diantaranya ada di KI 2 titik ini. Dan ini adalah sikap kewarganegaraan. Misalnya begini, menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini seperti apa seharusnya yang dikuasai siswa itu? Sikap yang mestinya ditunjukkan siswa itu. Kalau belum ada, lalu bagaimana alternatif solusinya? Mestinya bicaranya sampai ke situ, Bapak. Jadi, apakah mereka sudah responsif dan proaktif terhadap ancaman terhadap negara, upaya penyelesaian bidang ideologi politik? Nah, ada KKP, ada kemudian misalnya tawuran antar ormas. Nah, itu kan fenomena-fenomena menarik.
mereka sikapnya seperti apa kalau misalnya digali seperti itu, dan apakah sudah memiliki sikap yang kita harapkan sebagai kondisi yang seharusnya? Nah, kalau belum berarti problematiknya di situ, itulah masalah, dan nanti dirumuskan ada permasalahan, ada alternatif tindakannya. Ya, tinggal tindakannya itu apa? Apakah dengan model, metode, dan seterusnya. Tentu saja Ibu Bapak nanti kalau membaca jurnal ya, nanti di kata kunci pencarian dispesifikan apakah belajar sikap itu menggunakan metode tertentu. Iya memang. Jadi dipilih model tertentu, metode tertentu, berbeda dengan ketika kita belajar pengetahuan atau keterampilan. Misalnya kalau di bagian itu ada VCT nanti modelnya ya. Kalau sikap, nah, bisa dipilih seperti itu. Pembelajaran berbasis masalah itu bisa dipayungi oleh berbagai macam model yang lainnya, dielaborasi sesungguhnya. Nah, ini kalau kita bicara masalah sikap ya. Kemudian yang lainnya ya, nah, misalnya ini. Berperilaku santun dalam berdemokrasi. Nah, ini dalam berdemokrasi seperti apa sesungguhnya? Sementara yang kita amati di media sosial seperti apa? Supaya seperti itu bagaimana sebuah pembelajaran itu? Nah, ini Ibu Bapak. Jadi arahannya nanti ke sini, ke pembelajaran ke arah sini. Nah, itu ya. Itu kalau kita bicara masalah KD. Nah, sekarang kita ke baik. Giliran selanjutnya Bapak Abdul Muthalib, silakan. Ini ada komentar dari Bapak Abdul Aziz ya. Bapak Ya. Alif juga, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari hasil yang saya buat terhadap identifikasi masalah pada hari ini, itu saya lebih tertuju kepada perubahan karakter, Pak. Ada di sini. Ya. Langsung saja ada pertanyaan dari Pak Abdul Aziz ya. Ini KD-nya, KD berapa Pak Abdul Muthalib? Langsung saya jawab. Ini KD 2.4 karena kelas 9 Pak ya. Kelas 9 itu berkaitan dengan nilai-nilai kebinekaan. Kalau salah nanti mohon dikoreksi Pak. Kemudian ada Pak Alipah Soekarno. Tujuannya sih lebih memperkuat sebetulnya. Berarti ini tentang sikap ya. Saya jawab ya. Secara khusus memang lebih pada perubahan sikap. Nah, termasuk tadi pertanyaan dari Bu Atin ya, lebih dispesifikasi tentang penggunaan pembelajaran online-nya berupa apa. Nah, mungkin seperti kita tahu bersama, pembelajaran online pada saat pandemi seperti ini mungkin diklasifikasikan pada penggunaan gadget begitu. Hanya mungkin di situ belum tercantum begitu. Kemudian saya pun mengomentari Pak Ahmad Taufik tadi, yaitu tentang sasaran observasinya atau sasaran identifikasi masalahnya itu lebih kepada kelas berapa. Nah, beliau menjawab kelas 9 Pak. Itu. Nah, memang secara khusus apa yang saya buat ini adalah apa yang pernah saya alami Pak di sekolah begitu. Ya, apa yang saya alami di sekolah pada saat khususnya kelas 9. Ya, kelas 9 karena merasa mungkin mereka sudah mau keluar atau seperti apa, sehingga pengaruh-pengaruh dari pembelajaran online yang mereka mungkin lebih cenderung bukan belajar sebetulnya. Mereka lebih kepada game online-nya. Sehingga mereka lebih suka menyendiri dengan apa yang mereka lakukan. Begitu, Pak. Terutama kalau kita hubungkan dengan nilai-nilai kebinekaan ya memang sangat jauh gitu ya dengan penyendirian mereka. Akhirnya mereka jauh dari yang namanya sosialisasi kepada masyarakat, kemudian kepada keluarganya pun ternyata memang ada beberapa siswa yang mereka hanya menyendiri di kamar begitu dengan alasan belajar online. Tetapi pada saat
disurvei, dilihat itu jauh dari ekspektasi. Begitu Pak, secara khususnya seperti itu. Bagus ya, luar biasa ya. Nanti tinggal dilengkapi seperti yang lainnya data observasi ini. Nah, di sini kan sudah mencoba karakter kewarganegaraan yang ada di KI 2.4 ya. Nilai-nilai kebinekaan. Jadi mestinya nanti bisa digambarkan seharusnya bagaimana nilai-nilai kebinekaan itu. Tapi realitanya bagaimana? Problematik itulah yang nanti akan diselesaikan melalui alternatif solusi. Seperti itu. Sudah bagus Pak itu ya. Jadi kalau mereka kemudian misalnya intoleransi contohnya, itu berarti kan dia tidak memiliki nilai-nilai kebinekaan. Jadi tinggal nilai-nilai kebinekaan yang menjadi IPK di KI 2.4 ini apa? Nanti silahkan dikuatkan. Nah, untuk bisa menambah wawasan ini silahkan nanti Bapak menelusuri literatur dari jurnal-jurnal yang tadi linknya sudah saya sematkan ya di bagian akhir contoh. Nah, ini tadi sudah bagus, ini sudah ada upaya untuk mencoba mendudukkan permasalahan itu pada kerangka pencapaian kompetensi PPKN ya, khususnya yang terkait dengan sikap kewarganegaraan seperti itu. Ya, bagus. Kemudian yang ke-8 Ibu Dwi Mirani, silakan. Ini ada masukan juga dari Bapak Alipah. Silakan. Iya. Baik Bapak. Tadi Pak Alipah memberikan masukan, jenjang atau kelas perlu disisipkan agar memudahkan kita dalam identifikasi masalah yang akan dirumuskan. Nah, untuk permasalahan saya ini terjadi di kelas 12 karena tingkatan kelas 12 itu kan lebih tinggi dan lebih memerlukan berpikir tingkat tinggi seperti itu kan. Nah, sedangkan di kelas 12 ini mereka itu kurang aktif. Nah, jadi khususnya untuk materi pelajaran pelanggaran hak dan kewajiban. Tadi di sini ini sudah saya ganti Pak. Tadi tuh materinya materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, tapi ini lebih saya spesifikkan lagi dan sudah saya kasih jenjang kelasnya. Nah, saya juga butuh masukan dari Pak Alipah. Bagaimana kalau seperti ini kira-kira sudah ini belum sudah sesuai belum gitu, dan juga Pak Wijayanto bagaimana? Coba Pak Alipah dikomentari ya, silahkan supaya diskusinya ya, Pak. Hidup, silahkan. Ya Pak, makasih Pak. Saya pernah Pak saya belum pernah menggunakan PBL. Nah, biasanya kalau PBL itu yang saya tahu ya Pak, biasanya diaplikasikan pada mata-mata pelajaran produktif kalau di SMK. Soalnya dia harus ada praktek-praktek ya kan, proyek. Misal KWU itu lebih tepat, menghasilkan produk. Nah, saya pernah ini Bu, tentang hak asasi manusia ini ya. Nah, saya menggunakan itu, yang saya jelaskan hari itu, model jigsaw. Nah, saya kira jigsaw itu tepat, apalagi untuk mengaktifkan siswa. Wah, itu sangat sekali. Itu menurut saya, soalnya semua bekerja. Siswa itu bekerja, walaupun yang diam, pasti dia diminta temannya untuk mengutarakan pendapatnya. Tidak mungkin dia diam saja. Saya kira untuk mengaktifkan biar dia aktif, terus otomatis ya walaupun dia bercanda, menyuruh temannya itu, paling tidak temannya itu punyalah 1-2 kata untuk masukan terhadap materi yang diberikan kepada kelompok mereka. Mungkin itu aja Pak, makasih. Ya, baik. Iya, benar Pak Alipah. Tadi juga ada jigsaw ya. Nanti saya pelajari lagi bagaimana sistem model pembelajaran problem based learning ini ya. Jika seandainya memang kurang tepat, ya nanti bisa saya ganti dengan model pembelajaran lain yang lebih pasnya, entah itu jigsaw atau yang lainnya. Terima kasih Pak Alipah. Ya. Jadi pemilihan model itu tergantung relevansinya dengan permasalahan itu, dan tidak bisa diklaim satu model itu lebih baik dibanding model yang lain. Yang ada adalah relevan apa tidak, seperti itu. Tergantung karakteristik model itu kan, kalau dilihat dari sintaknya kan ada langkah-langkah itu memungkinkan peserta didik itu untuk mencapai kompetensi tertentu atau kemudian bisa menyelesaikan permasalahan tertentu. Itu jadi yang menjadi catatan. Jadi ini sudah bagus Bu ya, ada rumusannya, ada alternatif tindakannya, ada permasalahannya. Ya saja di sini kan sudah
kurang aktif ya, dengan kurang aktifnya materi menyaji ya. Jadi kegiatan ini dan seterusnya ya, karena ini berarti fokusnya kan ke KI 4 ya, sudah bagus malahan. Jadi fokus ke KI 4, belum bisa menyajikan ini, ya itu berarti bentuk dari kompetensi yang harus dia capai. Lalu alternatif solusinya bagaimana? Alternatif solusinya dengan memilih pembelajaran problem based learning ya, dengan langkah-langkah yang ada. Lalu langkah-langkah itu nanti memungkinkan siswa aktif di mana, kan seperti itu. Ya. Baik. Ibu Berti silahkan. Iya, Pak. Ini ada komentar dari beberapa ya. Silahkan. Ya, di sini saya mengambil identifikasi masalahnya rendahnya minat belajar siswa pada materi HAM di kelas 11, kemudian mendapatkan masukan dari Bu Andi Eka. Bukan. Komentarnya yang mana ini, Pak ya? Oh, dari yang ini, Deng. Ya. Pak Ahmad Taufik mungkin nggih. Nggih. Di mana guru perlu memotivasi siswa dengan pembelajaran PKN berbasis ICT. Nggih, insya Allah akan saya gunakan pada materi ini supaya lebih menarik lagi, supaya minat belajar siswa juga bisa terdongkrak seperti itu. Ini komennya saya yang membuat bingung, Pak. Ini komen yang di saya apa Bu Eni seperti itu, Pak. Yang itu, okay. Kemudian berhubung saya itu hampir sama dengan Bu Dwi Miriani yang menggunakan model pembelajaran PBL, kemudian mendapat masukan dari Pak Alipas seperti tadi, mungkin menggunakan model pembelajaran Jigsaw yang lebih tepat gitu. Saya juga akan mencoba untuk merevisi seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik ya. Nanti tinggal dipertajam lagi dengan rendahnya minat belajar siswa ini pada materi ini, lalu konsekuensinya terhadap capaian pembelajaran ini itu apa? Apakah mereka tidak menguasai materi ini ya? Tidak menguasainya berupa apa? Tidak bisa menjelaskan suatu objek pengetahuan tertentu atau tidak bisa menganalisis ya. Untuk itu kan perlu dicek nanti indikator pencapaian kompetensinya sesuai KD-nya. Kemudian alternatif solusinya ini tampak di rumusan masalah dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, ini bisa nanti ditambahkan berbantuan apa begitu ya untuk Ibu Bapak yang lain. Berbantuan misalnya media tertentu juga boleh ya. Jadi tidak hanya berdiri sendiri media model pembelajaran itu, misalnya berbantuan suatu aplikasi, berbantuan suatu media tertentu, atau berbantuan misalnya peta konsep, mind map, bisa juga. Jadi PBL ini tidak berdiri sendiri. Ya, baik, bagus. Ibu Eni, silakan. Ada baik, Pak. Beberapa komentar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dapat komentar dari Ibu Andi Eka sama Pak Abdul Taufik, yaitu berkaitan dengan identifikasi masalah. Maaf Bu, untuk mungkin bisa ditulis KD 3.2 itu tentang apa? Untuk KD 3.2 itu tentang memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan kelas 7. Sama halnya dengan Pak Taufik, di sini juga tanya terkait dengan rumusan masalah terhadap KD 3.2, yaitu sama, tentang memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Udah, Pak. Saya pasti sudah, Pak? Iya. Bisa didengar suaranya? Bisa Bu. Oke.
Jadi di sini saya itu tadi ya lebih dispesifikkan lagi tentang KD 3.2, yaitu pemahaman tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Di situ materi kelas 7 bab 2. Ya, baiklah, ini berarti perlu dispesifikkan Bu ya rumusannya. Jadi rumusannya itu adalah sudah menunjukkan alternatif tindakannya apa. Apakah dengan model ataukah dengan metode dan seterusnya. Kalau ini kan abstrak, seperti rumusan permasalahan kualitatif. Padahal ini mengarah ke PTK ya, ke sebuah tindakan begitu. Karena nanti digunakan untuk pengembangan RPP. Jadi ketika tidak aktif, kemudian mereka ada penguasaan yang tidak maksimal pada KD ini 3.2, lalu alternatif solusinya apa ya? Jadi kan ini juga menulis media, berarti kan bisa dengan penggunaan media tertentu barangkali, atau dengan model tertentu yang nanti berbantuan media tertentu, itu lebih bagus lagi ya. Di rumusannya ini perlu dibetulkan yang lebih konkret begitu ya, ini ya. Bagus, ya. Kemudian yang terakhir Bapak Abdul Aziz, ini ada masukan juga dari Ibu Andi ya. Ibu Dwi Miryani juga memberikan masukan, silahkan Bapak Abdul Aziz, silakan. Oke, Pak. Matur suwun Pak atas waktunya, kesempatannya. Tak kira tadi waktunya hampir habis. Kuman jatahan apa tidak ya Pak ya. Jadi yang pertama itu saya dapat masukan dari Ibu Andi Eka. Mungkin berkaitan dengan identifikasi masalah yang ada di situ, dimohon untuk mencantumkan yang urgent. Nah, yang belum saya pahami di sini, Pak, kalau di tempat saya ini kan ada 4 identifikasi masalah. Apakah mungkin ketika 4 masalah itu bisa ditampilkan semuanya, Pak? Karena dalam keadaan di lingkungan sekolah kami, hampir dari masalah ini itu berdampak pada siswa. Dari mulai minat belajarnya, terus kemudian kadang memang saya introspeksi juga diri, jadi monoton istilahnya, kurang menarik dalam pembelajaran bisa. Penggunaan model dan media juga bisa, dan juga kadang kurang perhatian terhadap anak. Apakah hanya yang urgent saja atau mungkin bisa ditampilkan semua, Pak? Mohon pencerahannya untuk yang pertama dari Bu Andi Eka tadi. Terus kemudian yang kedua, komentar dari Ibu Dwi Miryani berkaitan dengan aksi ya, di situ tepat berkaitan dengan pendekatan pembelajaran, bagaimana strategi lebih spesifik katanya. Jadi setelah saya mendapat penguatan dari Pak Wijianto tadi, mungkin ini nanti saya ganti dengan medianya berupa ICT misalnya Pak, berkaitan dengan penggunaan proyektor dan juga video atau yang lain. Kecenderungan kelihatannya di tempat kami lebih tertarik dengan penayangan video atau gambar berkaitan dengan KD yang saya sampaikan di sini adalah KD 3.1 itu kelas 10 saya Pak, SMA. Jadi kaitannya dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Nah, ini nanti kalau ditayangkan atau dengan media yang berbasis ICT mungkin dikombinasikan dengan yang lain, anak akan dari minat belajarnya juga bisa meningkat, mungkin pembelajarannya juga menarik. Nah, berkaitan dengan yang identifikasi masalah, apakah bisa dicantumkan semua atau hanya yang urgent, Pak? Mohon pencerahannya, Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya, Pak ya. Nah, untuk identifikasi masalah bisa ditulis ya, masalahnya apa saja bisa. Nah, nanti yang akan diselesaikan ya tidak usah semua ya, dipilih yang paling urgent saja. Kalau mengidentifikasi, namanya mengidentifikasi ya, bisa apa saja yang teridentifikasi, tapi kalau kemudian memilih untuk diselesaikan, bisa nanti salah satu saja begitu ya. Dan dengan catatan masalah tersebut berkaitan dengan bagaimana pencapaian kompetensi mata pelajaran. Ya, dilihat KD-KD-nya lagi. Nah, kemudian bisa juga nanti ketika memilih suatu alternatif tindakan Pak ya, apakah model pembelajaran tertentu, itu bisa dikombinasikan, bisa berbantuan ya, misalnya bahan ajar tertentu, atau mind map tadi, atau kemudian media tertentu, malah bagus, justru lebih bagus. Di sini kan yang merumuskan bagaimana strategi. Jadi ya sesungguhnya yang
yang ditanyakan bukan strateginya, tapi harus sudah memilih ya strategi atau media atau model tertentu sebagai alternatif solusinya. Sudah harus dipilih, tidak lagi mempertanyakan, tapi sudah harus dipilih apa begitu, dan nanti harapannya dari pilihan itu nanti sebagai alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dipilih dari hasil identifikasi masalah tadi. Seperti itu. Ya. Iya Pak, matur suwun Pak. Ya, bagus. Berarti Bapak, ini ya. Pak mau tanya lagi Pak. Ya, umpama dari sisi ini terus kemudian strategi pembelajarannya diganti dengan media berbasis ICT, itu tidak apa-apa berarti Pak? Nanti digantikan dengan model ya, berarti memilih media ya, learning. Boleh saja. Nah, kaitannya dengan boleh saja. Berbantuan media apa begitu boleh. Ya, ya. Oh, jadi ini cara menarasikan Bapak ya, seperti yang saya contohkan ini, data observasi itu menunjukkan hasil seperti apa, lalu kemudian diidentifikasi di sini ya, ini kan contoh, bisa sesuai dengan kondisi observasinya masing-masing. Observasi tidak berdiri sendiri, tapi bisa ditunjang oleh kuesioner, bisa ditunjang oleh wawancara, dan studi dokumen sesungguhnya. Nah ini kan untuk kenali permasalahan yang ada, sehingga diidentifikasi di sini. Kalau sudah nanti dirumuskan ya permasalahannya, dan yang akan dipilih salah satu saja ya. Misalnya bagaimana meningkatkan pemahaman konsep ya siswa menggunakan ini ya, bisa juga. Atau apakah di sini ya, apakah ini ya, dengan memilih model tertentu itu bisa meningkatkan capaian pembelajaran ya untuk kompetensi tertentu, itu juga boleh saja. Nah ini contoh, ini cara untuk merumuskan masalah. Tapi yang menjadi catatan adalah harus ada tindakan dari masalah tersebut. Nah ini kemudian alternatif solusinya nanti diwujudkan dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup Bapak. Kalau itu memilih problem based learning, berarti langkah-langkahnya seperti ini harus diikuti. Apakah harus misalnya dengan LKPD dan seterusnya? Tidak ya. Bisa jadi nanti treatmentnya dengan media tertentu, dengan peta konsep, tadi ada yang menulis mind map, atau kemudian kalau bagian itu ada home visit, nanti diletakkan di mana dalam pembelajaran berbasis masalah itu. Nah, ini nanti ditulis di sini. Seperti ini ya contohnya nanti untuk membuat LK 2.1 yang itu menjadi tagihan individu. Nanti tinggal disalin saja dari kerja bersama ini menjadi kerja individu. Setelah mendapatkan tambahan-tambahan, tadi saya memberikan masukannya lebih banyak secara lisan ya, seperti itu. Pada Ibu dan Bapak. Pak, silakan. Boleh bertanya? Silakan. Untuk tagihan LK-nya itu kan ada 5 baris, nggih. Itu nanti kita ngerjainnya satu saja seperti contoh yang sudah kita sampaikan tadi, atau kelima-limanya kita membuat ya seperti tema berbeda, maksudnya gitu, Pak? Ya, identifikasi masalah ya sesuai dengan masalahnya masing-masing saja, gitu ya. Ya. Jadi satu aja ya Pak? Iya. Nggak usah dipaksakan sampai 5 tema dengan berbeda-beda ya Pak? Ya tidak, tentu saja tidak. Soalnya kelompok yang kedua apa ketiga tadi itu ada yang sampai memaksakan 5 permasalahan yang sangat berbeda. Misalnya yang pertama tentang minat, yang kedua tentang literasi yang susah dicari, misalnya seperti itu, Pak. Itu ditulis. Kalau diidentifikasikan ditulis semua tidak apa-apa. Tadi kan saya sudah menjelaskan. Jadi hasil observasinya apa, identifikasi dipotret apa adanya, apa saja. Cuma nanti yang diselesaikan satu saja, yang urgent, yang relevan dengan pencapaian kompetensi. Kalau semua diselesaikan nanti jelas tidak mungkin itu muncul di RPP semua kan. Berarti hanya buat satu kolom gitu Pak ya? Ya, kolomnya kolomnya sama. Kolomnya kan ada 6 baris itu Pak maksudnya. Iya, maksudnya cuma baris satu baris gitu loh maksudnya berarti Pak. Ya. Jadi artinya identifikasi masalahnya bisa banyak, tapi kalau identifikasi masalah itu boleh banyak, berarti masalah yang diselesaikan aksinya cuma satu kok gitu Pak ya maksudnya ya. Iya, yang urgent begitu. Karena nanti diselesaikan dengan rencana aksi melalui kegiatan pembelajaran ini. Kan kalau semua nanti tidak selesai. Jadi dicari semuanya urgent, Pak. Ya, kalau semuanya urgent ya nanti menyelesaikannya kan
dalam RPP yang berbeda-beda tentu saja, tidak bisa diwadahi juga dalam pertemuan Pak. Jadi repot ada yang Pak paling kalau urgent gitu ya, semua Pak? diselesaikan gitu jadi repot gitu. Iya, itu. Jadi prinsipnya adalah dipilih yang relevan, ya, yang menunjang pencapaian kompetensi dari yang kompetensi yang tadi bermasalah, tadi yang lemah itu apa, seperti itu. Itu ya. Karena kita itu terkecoh dengan garisnya yang ada 5 itu, Pak. Jadi seolah-olah dalam pemahaman kami itu, oh berarti ada 5 identifikasi yang sangat. Ya tidak harus 5, bahkan 7 tidak masalah, 10 juga malah tidak Jangan masalah. banyak-banyak, 1 Ya. aja. Ya, Mungkin mohon maaf Pak, mungkin ya. seperti Pak Ajis tadi kan teridentifikasi ada 4, tapi yang diselesaikan Ya. kan 1 yang urgent gitu ya Pak. Iya, seperti itu, betul. Kalau mengidentifikasi bisa banyak, itu kan namanya template saja. Nah nanti yang diselesaikan ya salah satu saja, tidak semua diselesaikan. Ya justru Terbaik, malah Pak. tidak logis. Kalau semua diselesaikan malah tidak logis. Oh iya. Dipilih kan dari diantara yang misalnya itu dianggap penting semua, yang paling penting, kalau paling kan tetap 1, yang relevan dengan pencapaian kompetensi, tentu saja. Di antara semua kompetensi itu kan sesuai ada yang dalam batas aman ya untuk kompetensi tertentu misalnya di pengetahuan, tapi ada yang memang itu terkait dengan materi-materi hukum, misalnya nanti bagaimana memanfaatkan putusan MK yang relevan ya untuk digunakan di situ kan juga penting ya misalnya seperti itu. Dan nanti silakan Ibu Bapak menelusuri literatur ini ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan untuk bisa menambah wacana, menambah inspirasi untuk bisa nanti menentukan alternatif solusi yang tepat, ya, seperti itu yang relevan. Karena nanti jadinya kan seperti ini, kalau sudah ya minimal kan seperti ini nanti LK2 individu itu seperti ini. Jadi ada data observasi yang ditulis begini, ada identifikasi masalah bisa sebanyak-banyaknya, ada rumusannya lah. Rumusannya itu kan bisa ditulis juga sesuai identifikasi ini. Nah, cuma nanti yang akan diselesaikan nanti dipilih salah satu saja karena nanti akan dituangkan di RPP dalam kegiatan ini. Tidak usah. Pak, mau tanya Pak. Ya. Pengumpulannya Pak, itu soalnya melihat dari jadwal kita sampai 3.A.1. Iya, pengumpulannya di hari ketiga. Besok kan masih ada penguatan lagi, penajaman lagi, Pak. Itu ya, Ibu Bapak ya, mengenai berarti besok berarti hari ketiga ya Pak ngumpulnya nih ya Pak? Iya, kalau menurut jadwal hari ketiga. Hari pertama ini kan kita awal ya identifikasi masalah dan rumusan. Nah besok itu penguatan di rencana aksi harusnya nyambung dengan benang merah ini, begitu ya? Oh iya Pak, makasih Pak. Harus nyambung dengan benang merah itu sampai dengan tagihan upload LK-nya nanti harus berkaitan dengan itu. Nah, itu ya, Ibu Bapak ya. Baik, untuk tatap mayanya kita akhiri. Nah, semoga nanti bisa menjadi langkah awal untuk bisa Ibu Bapak meningkatkan kompetensi ya bersama. Amin. Ya, tentunya. Selamat sore ya, jaga kesehatan. Sore, Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak Wiji. Mohon doanya kemudian dipermudah. Ya, semoga. Amin. Mohon doanya semoga diberi